Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Iya, selamat siang. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Bayratna Widari. Saya dari kelas A. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Kakak untuk tugas metodologi penelitian. Nah langsung saja ya Kak. Di sini ada 11 daftar pertanyaan. Nanti Kakak akan jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah Kakak tertarik dengan kelompok mata kuliah kimia organik? Ada kimia organik 1, organik 2, organik lanjut, ada kimia bahan alam, dan penentuan struktur senyawa organik. Nah, nanti Kakak kasih alasannya apa? Oke, jujur ya. Pertama, kalau ditanya suka apa enggaknya, saya nggak suka. Kenapa? Karena di kimia organik itu kebanyakan struktur dan kebanyakan reaksi. Nah, menurut saya belajar reaksi itu benar-benar kayak harus memiliki pemahaman yang mendalam gitu. Makanya saya kurang suka karena saya kurang terlalu bisa untuk mereaksikan sesuatu, apalagi yang rumit. Misalkan kayak misalnya kita bahas intinya, misalnya kayak reaksi SN1, SN2 itu saya benar-benar nggak ngerti. Makanya saya nggak suka. Pertanyaan nomor 2 ya Kak. Yang kedua, apakah suasana pembelajaran pada mata kuliah kelompok kimia organik tadi itu menarik minat Kakak? Berikan alasannya. Menurut saya sih enggak, soalnya belajarnya itu monoton, kayak gimana ya, kayak nggak terjadi diskusi dua arah. Jadi itu sih yang nggak menarik. Pertanyaan yang ketiga, apakah Kakak itu pernah merasa bosan mengikuti pembelajaran kelompok kimia organik? Iya, bosan. Karena Apa alasannya? yang saya bilang tadi, karena dia cuma diskusi satu arah. Misalkan nih, kalau kita mau diskusi dua arah, kita nggak paham sama materinya, jadi kita nggak bisa diskusi dua arah. Karena saking nggak pahamnya. Baik. Oke, nomor 4. Apakah Kakak tahu tentang instrumen-instrumen yang digunakan dalam menentukan struktur senyawa organik? Jika iya, dari mana sumber Kakak mendapatkan informasi tersebut? Berikan alasannya. Saya mengetahui instrumen itu, saya mengetahui beberapa dari ini, dari dosen. Kan apa namanya, mata kuliahnya itu analisis instrumen. Nah, di sini kita membahas tentang instrumennya. Kita tahunya dari situ. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah materi tentang instrumen penentuan struktur senyawa organik disampaikan dalam pembelajaran kelompok mata kuliah kimia organik? Enggak sih, enggak disampaikan sampai sana. Kita itu pelajarin instrumen itu di mata kuliah yang berbeda, namanya analisis instrumen. Enggak dibahas di kelompok. Yang ketujuh, apakah materi tersebut disampaikan secara terperinci pada mata kuliah kelompok kimia organik? Ya, mungkin dari disampaikan ini sampai mana? Sampai sana. Untuk nomor 8, untuk memahami, kan tadi sudah disampaikan kan tidak mengerti maksudnya tidak bisa untuk mereaksikan apalagi untuk menggambarkan strukturnya. Nah, jadi pertanyaan di sini, untuk memahami struktur senyawa pada perkuliahan kimia organik, apakah merasa perlu diperbanyak materi tentang analisis instrumen seperti ada tadi FTIR, ada GC, UP. Kira-kira jika materi seperti itu diperbanyak, apakah itu akan membuat Kakak bisa lebih memahami tentang penentuan struktur senyawa organik? Iya, bisa saya katakan iya. Karena apa namanya, penentuan struktur itu kan awalnya pasti ada materinya. Mungkin dengan melalui adanya praktik juga kan di sana, mungkin bisa menambah pemahaman kita. Baik. Nah, tadi berdasarkan pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4 kan saya tanyakan tentang apakah Kakak mengetahui tentang instrumen-instrumen untuk menentukan struktur senyawa organik. Nah, berdasarkan pertanyaan nomor 4 tadi, sumber bacaan seperti apa yang menurut Kakak bisa membuat Kakak paham gitu tentang instrumen untuk menentukan senyawa organik? Apakah seperti majalah, buku, atau buletin atau lainnya? Mungkin bisa dibilang majalah ya, karena kan kalau misalnya kita mencari tahu dari buku mungkin itu akan sedikit monoton. Mungkin kalau majalah itu bisa menambah pemahaman, karena kita kan tertarik, jadi kita berusaha buat bisa memahami. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jika materi penentuan senyawa organik disajikan dalam bentuk majalah, apakah hal tersebut akan menarik minat Kakak? Tadi kan majalah, tanya kalau buku monoton, kalau majalah itu selain pemaparan yang tadi seperti apa? Iya, soalnya kan kalau majalah itu kan didesain sedemikian rupa supaya orang tertarik kan. Nah, ada warna-warna yang menarik, mungkin bisa
yang menarik minat lah gitu, makanya saya memilih majalah. Pertanyaan yang terakhir Kak, nah dalam pembelajaran mata kuliah kelompok kimia organik, apakah Kakak merasa sangat membutuhkan media majalah sebagai sumber bacaan? Berikan alasannya. Iya, sangat membutuhkan. Soalnya selama ini kita belajar hanya menggunakan buku. Terus kan bukunya itu tebal-tebal. Terus kayak semuanya itu buku, terus reaksi, jadi bosan gitu belajarnya. Tidak ada gambar Iya, yang menarik gitu. cuma ada sih. Bukan, tapi nggak menarik, cuma gambar struktur-struktur itu yang Gambarnya buat hitam putih. iya. Jadi nggak tertarik gitu. Mungkin kalau misalkan nanti mau buat majalah, majalah kan berwarna. Jadi buat mata kita juga nggak bosan melihatnya karena banyak warna-warnanya gitu. Iya. Baik, jadi Kak sudah selesai ya. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Saya ucapkan terima kasih. Diajakin mau mereka